Akhirnya sudah, karena uang berapa aja dapat berapa ratus juta habis. Sampai bulan kemarin itu saya dapat, yang sebelumnya 400 juta ya Pak ya? Ya. Habis tidak ada sisa, kurang. Kami pernah menerima pembayaran itu 2 miliar, habis untuk dibayarkan dalam tempo 2 hari. Jadi kami itu merasa, kami itu sudah tidak mampu, dalam arti kata sudah merasa lelah Pak ya, udah merasa lelah. Kita ini tuh sudah tidak bisa ngatasi. Uang segitu tuh secara logika tuh tidak bisa ngatasi. Karena berapapun yang kami punya itu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Agus Setiawan dan ini istri saya Vivi Selvina. Kami berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami membuka usaha bidang jasa fabrikasi dan konstruksi. Kami membuat pesanan dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Samarinda maupun Balikpapan, bergerak perusahaan yang bergerak di pertambangan. Tambang batu bara. Kami menyediakan apa yang mereka orderkan kepada kami, seperti alat-alat kerja, misalnya perbaikan. Alat kerja itu bisa seperti kelengkapan mereka produksi. Jadi kita bidang fabrikasi, kita men-setting, kita menggambar, mengkonsep, dan memproduksi barang-barang yang diinginkan, termasuk konveyor set untuk Batu bara. Awal mulai berbisnis itu dari tahun berapa? Kalau kami memulai itu mulai tahun 2010. Memang di awal kami itu tidak ada kendala ya. Perusahaan berjalan fine-fine aja, bahkan kita mendapatkan perkembangan yang sangat cepat. Dari tahun 2010 sampai ke 2016. Itu kita bisa dikatakan sangat cepat, pesat perkembangannya. Setelah tahun 2016 sampai 2018 itu mulai ujian datang. Ya. Salah perhitungan proyek. Jadi ibarat kata proyeknya gagal, proyek selesai, yang muncul tagihan, uangnya sudah nggak ada. Nah dari situ, terus kita top up ya Pak. Dari situlah mulainya. Jadi kita memulai usaha itu dengan modal pinjam dari bank. Itu asal muasalnya. Pertama kali. Jadi biasanya kami itu mengerjakan berdasarkan purchase order. Tapi ketika sudah visinya sih bagus. Pekerjaan kita ini supaya lebih besar, bukan hanya fabrikasi konstruksi, tapi juga ada bangunan sipil. Akhirnya kita berhubungan dengan tender-tender dan proyek yang lebih besar, bukan hanya purchase order. Ternyata di proyek itu prosesnya melibatkan modal yang besar. Karena selama ini kita tidak main proyek, yang justru tidak, yang sukses itu kita melakukan pekerjaan yang istilahnya putus pesan apa, dikerjakan, selesai, tunggu pembayaran. Nah kalau proyek itu kan berbulan-bulan, uangnya progres. Jadi uangnya kita pakai dulu nih, kadang kurang modal, itulah timbul ke bank, hasilnya itu. Nah ternyata proyeknya tidak berhasil, anggap gagal lah. Dari situlah muncul tidak bisa bayar. Utang 4 miliar. Jadi semua kita agunkan, rumah workshop yang ada di Samarinda maupun di Balikpapan. Selang itu rezeki Allah ada lagi. Di saat tahun 2018 ke 20 itu bisa tertutupi, sehingga pinjaman kami di bank itu dari 4 miliar menjadi 1,2 miliar. Terus dalam perjalanan itu kan kami juga ada mengerjakan pekerjaan kecil dari teman-teman dari Surabaya maupun Jakarta yang mengerjakan proyek yang ada di Kaltim. Dari pengalaman itu kami mencoba memberanikan diri mengambil proyek lagi. Dan kenyataannya tidak berhasil lagi. Akhirnya kita top up. Jadi yang tadinya sudah berkurang, sisa hutang kita 1,2 ya. Iya. Kembali tambah lagi 1 M awalnya. Terus ya gagal lagi itu. Akhirnya ada pekerjaan yang lain-lain, nambah lagi di bank lain lagi, nambah lagi 1. Di total sekarang itu? Kalau bank itu 3 ya Pak? Ya 4, balik 4 lagi. Balik 4 lagi. Dan akhirnya juga ada nambah utang di
di ini teman atau apa kita modal juga. Kita modal juga. Akhirnya totalnya menjadi 6 miliar. Jadi ke bulat-bulat di situ. Itu waktu itu sadar nggak? Wah ini ada yang salah nih. Apakah Oh iya, iya. Akhirnya kan sadar. Akhirnya sadar karena uang berapa aja dapat berapa ratus juta habis. Dapat berapa ratus juta itu habis. Sampai bulan kemarin itu saya dapat yang sebelumnya 400 juta ya Pak ya. Ya. Habis tidak ada sisa, kurang. Kami pernah menerima pembayaran itu 2 miliar habis untuk dibayarkan dalam tempo 2 hari. Itu habis. Nah, dari situ kita Iya. menyadari Ada yang sesuatu salah. yang salah. Ada yang satu yang salah. Nah, memang itu semua terjadi atas ketidaktahuan kami tentang cara berbisnis yang baik. Saya tuh tahu, jadi kami tuh merasa kami ini sudah tidak mampu, dalam arti kata sudah merasa lelah Pak ya, udah merasa lelah. Kita ini tuh sudah tidak bisa ngatasi uang segitu tuh secara logika tuh tidak bisa ngatasi. Karena berapapun yang kami punya itu habis, ketelan, kebulet di situ. Istilahnya dapat segini habis masuk ke dalam kawahnya itu. Itulah mulainya kami ada yang salah. Pengeluaran kami, pendapatan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluarannya. Dan itu untuk bayar hutang. Pendapatan kami itu setiap bulan 400, 500, Iya, itu banyak. kurang. Itu kurang. Ya. Nah, dari situ kami coba menelaah ya, mencari-cari informasi untuk perbaikan diri kami. Mungkin kan ada tuh yang lewat di media sosial seperti Di Facebook maupun di TikTok. Facebook. Kami Facebook sama mencari-cari. IG dia. Kami mencari memang, tapi belum menemukan yang sesuai lah. Iya. Nah, ketika itu ibu yang menemukan sendiri itu. Ya saya nemunya di Facebook. Sebenarnya udah lama sih, 2 tahun yang lalu. Terus akhirnya kan sebelum puasa itu saya ada Ya, WA sama Mas Birul. waktu itu nggak tahu siapa, pokoknya ada nomor aja kan. Udah ada balasan Mas Birul, terus sejak itu kami intens komunikasi. Sampai terakhir pun waktu mau berangkat kami tidak punya uang. Kami ada tagihan tuh berapa ratus juta. Itu sudah berapa bulan lalu kan, invoice-nya tuh masuk ke perusahaan tuh sudah berapa bulan yang lalu. Setelah kami lacak, ternyata posisi invoice itu ada di meja manajer. Sedangkan orangnya lagi cuti. Dan invoice itu yang melakukan pembayaran itu dari pusat. Harus dikirim fisik. Berapa lama lagi kan harus menunggu. Saya sudah pasrah, udah putus asa. Tidak bisa ikut kita Pak. Saya reject, saya refund ya tiket. Ya alhamdulillah sama Mas Birul itu selalu dikuatkan, disemangati saya. Motivasi. Itu 2 hari sebelum mau berangkat. Ya, 2 hari sebelum berangkat ya, hari Jumat itu. Akhirnya Sabtu pagi, Sabtu siang itu saya kan ada pesan sama anak-anak bank. Kok ada uang masuk, tolong saya dikabari. Ternyata jam 12 siang itu mereka ngabari, Bu, ada uang masuk. Saya itu seperti setengah gila. Nangis tuh gulung-gulung di situ. Saya langsung WA sama senior itu ya, yang di MNC. Saya berangkat, saya bilang saya sudah punya uang. Tidak masuk akal, tanya Bapak. Itu tidak masuk akal. Jadi saya itu merasa niat saya sudah ada, saya baru niat. Allah tuh sudah mendahului. Banyak hal-hal yang saya rasakan itu kok mudah banget, kok sekarang kok mudah banget. Sesuatu yang koknya mustahil deh. Kok terjadi? Saya berangkat ini saya nggak ada uang. Ada tagihan tapi nggak ada uang. Dan tidak mungkin dapat tagihan itu Pak ya. Tidak mungkin terbayarkan. Kalau sesuai prosedur. Kalau sudah prosedur. Ternyata Allah tidak mesti lewat prosedur kalau kita. Masya Allah. Berangkat. pas mau menghubungi MMC itu, itu sempat nggak percaya nggak gitu? Bapak itu saya ajak, kamu aja. Itu sudah yang 2 tahun saya tahu kan, udah lama nih. Terus terakhir itu, ayo Pak kita berangkat. Memang kami ini ada perbedaan sifat. Sifat itu beda. Jadi nggak bisa kok satu aja Bapak atau kok satu aja. Pasti nanti ujung-ujungnya tuh nggak berhasil. Jadi Bapak nggak mau, kamu aja sendiri. Saya nggak mau sendiri kan. Akhirnya Birul lagi saya telepon saya. Ini ngobrol sama Bapak panjang lebar. Itu kejadiannya begini. Kami ada dapat
uang yang nggak disangka-sangka juga. Nah, ada iya banyak dapat uang itu. 200 juta. Itu bukan pekerjaan. Jadi Allah itu mendahului memang. Dapat uang 200 juta. Terus setelah dibayar-bayarkan yang memang kita prioritaskan, di situ hitungan 2 hari habis. 2 hari. Akhirnya di saat hari itulah kami itu Bertengkar. titik terendah kami. Di situ terjadi ya pertengkaran mulut. Saya marahkan karena uang itu bukan uang pekerjaan. Memang uang lain gitu kan. Yang dari ibu. Habis saya dapat uang dari orang tua ya dikasih gitu. Habis untuk bayar hutang. Saya kan marah. Nah itu uang pribadi. Tapi mau gimana? Kita kan tidak mungkin saya tutup mata ada hutang kok saya ada. Padahal saya pegang uang kan. Akhirnya ya ketelan juga uang yang seharusnya itu simpenan gitu. Nah di hari itu adalah titik terendah di rumah tangga kami. Tengkar hebat. Saya putuskan kalau memang nggak bisa dipertahankan usaha ini ya sudah kita break hari ini. Entah kita tutup, ada beberapa pekerjaan yang berjalan ya kita stop. Hari ini sudah kita jalan sendiri-sendiri. Nah, sampai segitunya. Sampai segitunya. Akhirnya ibu ini cooling down dan meminta saya untuk menghubungi Mas Birul. Saat itu Mas Birul kan yang sudah kontak mulai sama saya kan Mas Birul. intens. Saat itu saya juga nggak pernah sih telepon Mas Birul. Nah, saya coba mungkin ini solusi. Nah, ibu juga bilang mungkin ini solusi. Jadi karena saya tergantung mood dari ibu. Kalau ibu ini sudah down, ya saya lebih down. Tapi kalau ibu ini masih bersemangat, saya akan mengupayakan itu. Saya nggak bisa jalan sendiri. Begitu ibu mendorong saya untuk telepon Mas Birul, saya telepon. Diangkat saat itu. Jadi kami sampaikanlah apa yang terjadi hari ini. Terus kira-kira kalau Mas Birul menjelaskan apa sih yang ada di MMC itu. Kita diskusi 1 jam lebih ya, by telepon ya. Iya. 1 jam lebih sama Mas Birul. Kan Bapak ini kan masih tidak mau. Mas Birul itu memberikan motivasi, memberikan gambaran dan mensupport kita. Pokoknya berangkat aja berangkat. Nah dari situ selesai pembicaraan hampir lebih dari 1 jam dengan Mas Birul per telepon. Saya lihat ibu ceria. Nah, Ya karena dia mau, karena Bapak udah mau kan. Iya, Bapak udah mau, jadi saya ya. nah begitu dia merasa seperti kena air yang segar, dia bilang gitu. Seperti menemukan solusi. Di situ, oke lah kalau kayak gitu, jalani aja ini. Nah, jadi yang suasana yang tadinya keruh itu menjadi semangat kembali. Ya. Nah, terus kita direferensikan oleh Mas Birul dengan teman-teman MMC yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Ya, ketemu. Kita ketemu di satu hari dan ternyata itu jadi amunisi baru lagi buat Iya. ibu. Ya. Yang dulu sebelumnya kan masih ini berat nih, ini berat ya. Sekali setelah ketemu dengan yang Teman-teman alumni itu, jadi kayaknya hilang ini di sini. Belum ternyata ikut loh. Baru ketemu, baru dikasih ngomong-ngomong gini-gini. Ini betul. sudah hilang ini. Sudah dan lepas. waktu itu ada pertemuan di salah satu rumah atau tempat usaha anggota MMC. Kami dikumpulkan di situ. Tadinya ketemu Bu Dia, ternyata Bu Dia ini hutangnya 20 miliar 40. atau 40 ya? Itu dia yang Selesai. kapal. Nggak Nggak ada. ada. Nah, ternyata solusinya mudah. Iya, ternyata Asal diniatkan aja. Insya Allah adalah saking kita bantuan tidak dari tahu Allah yang itu. tidak kita sangka-sangka. Terus akhirnya kita juga ketemu sama teman-teman. Di situ ketemu sama Mas Rio. Saat kami diundang ke Balikpapan, ke rumah beliau. Ya tambah yakin lagi, udah diterangkan berjam-jam di situ. Kayak ya macam-macam dia begini ya, seperti menjelaskan itu. Dibuka lah. Dibuka pikiran kami. Nah, Jadi yang semulanya rasanya sempit, pusing, hilang benar-benar. Iya, langsung kayak beban itu menguap. itu sudah kita ajak anak kami Anak saya berdua. ikut, saya ajak, dua-duanya saya ajak. Jadi mendengar langsung dia kan, bahwa dia tahu kami ada masalah tuh tahu, karena udah dewasa sekalian ini. Dan mereka juga kita libatkan. Iya, Kita libatkan untuk kredit itu Karena kita sudah tidak dapat lagi, akhirnya mereka yang atas saya nama anak. segitunya. Nah, setelah
Itu kita niatkan lah, kita berangkat ke sini. Ya, mau berangkat Dengan dulu ya. harapan itu tadi, dengan perhitungan kalkulator manusia, logika manusia, Mas. idealnya kami itu sebelum berangkat sudah pegang uang. Karena sudah jatuh tempo, dah kan lewat. Harusnya kan 30 hari, itu sudah 45 hari. Biasanya sih begitu, 45 hari mereka bayar. Di satu minggu sebelum kami berangkat, idealnya. Ya, makanya yakin mau berangkat karena bakal ada uang. Perhitungannya, sudah estimasinya sudah, gitu. Itu perhitungan estimasi manusia. Iya. Seolah-olah pasti. Yang hebatnya lagi Pak, itu kan invoice kan 2. Yang satunya itu tidak mungkin dibayar. Ya. Ternyata dibayar dua-duanya. Karena itu yang satu tidak mungkin. Yang dibayar satu karena udah lama memang kan. Ya, Yang satunya itu ternyata dibayar dua-duanya. Kayak apa ya? Duh ya Allah. Dan akhirnya lega kita berangkat sini ya, alhamdulillah. Sampai di sini juga begitu. Saya di hari pertama, di sesi pertama itu sampai di sini masih ditanya rasanya gimana? Nggak ada rasa. Saya belum mendapatkan rasa apa yang saya harapkan, biasa-biasa. Mungkin itu sama dirasakan teman-teman ternyata yang digambarkan Coach Ahmad tadi. Kalau hari pertama dan ini masih tensinya masih di bawah kan? Iya. Masih di posisi kaki. Semangatnya masih di bawah. Itu memang benar kita alami. Jadi suruh kumpul bertiga itu apa yang dirasakan? Ya ada. Saya bilang gitu. Nah baru sesi setelah makan siang mungkin sudah perut terisi kali ya. Pas Coach Erik ya. Coach Erik itu sudah. Baru kita sadar. Oh ternyata yang selama kita lakukan itu prioritasnya salah. Tidak tahu. Nah, atas ketidaktahuan kami. Oh ternyata begini. Terus diberikan challenge oleh Coach Erik, coba hubungi anggota karyawan, Ya hubungi orang tua. Terus ada challenge lagi, tuliskan apa yang direncanakan 99 hari. Itu kami tulis, kebetulan saya yang nulisnya, challenge. Dan itu langsung kami praktekkan. Syukur alhamdulillah memang hal-hal yang di luar nalar dan perhitungan kami sebagai manusia itu terjadi di saat MMC ini. Hari pertama dan hari kedua. Ya. Kan memang dari awal itu kan kami kan sudah terbuka kan, pikiran itu sudah terbuka. Jadi ketika sini ini tinggal sedikit-sedikit lagi lah mau mantap-mantapkannya. Dan di hari terakhir ini dengan Coach Ahmad itu imun kita malah bertambah nih. Ya ternyata kalau untuk cara penyelesaian hutang kita sedikit banyak sudah memahami dan mental kita sudah siap terangkat nih kan. Bahkan kita sudah mapping ini. Nanti setelah sampai di Samarinda mau ketemu siapa, apa yang diprioritaskan. Ini imun kita lebih nambah lagi. Ternyata ada challenge juga untuk jadi tutorial atau apa, mentor ya. Game, Pak. Ya ternyata meskipun itu game, ya, meskipun itu game, itu saat itu level kita, mindset saya sudah di atasnya lagi. Menurut saya meskipun itu game, jadi ternyata tujuannya bukan hanya lunas utang, tapi nanti juga akan ada sisi dakwahnya. Kalau memang Allah mengizinkan nanti, gitu. Kami kepengen juga. Nah, ingin berdakwah juga. Ya. Kami di lingkungan kita kan banyak tuh teman-teman yang sama kayak gini. Iya, banyak banget itu di lingkungan tambang, pemain tambang. Iya, kalau tidak ada begini mana jalan, ayo. Karena mindsetnya dari semua uang, hulu sampai hilir itu riba dan rasuah. Ya alhamdulillah dengan sisa usia kami ini, ya kalau sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya tinggal berapa sih? Iya. Jadi yang kami cari adalah ketenangan batin, ketentraman keluarga, terus juga mendekat kepada Allah dan mewakafkan diri kami ke jalan Allah. Jadi kami bersyukur ketemu sama MMC. Benar-benar barokah lah untuk kalian-kalian yang bekerja di sini. Karena apa? Solusi yang kayak sama saya sama teman-teman itu ya di sini yang sudah menghimpit kami selama bertahun-tahun. Jadi dari kalian ini yang dapatnya.
Ya mudah-mudahan menjadi jalan ya. Apa dapat cerita Pipin ya? Pipin itu apa ya? Yang maju ke depan itu ya. Apa sih yang tadi Bapak ceritain itu? Hari pertama udah langsung dapat Oh, apa gitu? kan disuruh menghubungi karyawan kan. Ya langsung dikerjakan besok paginya. Mereka briefing pagi-pagi kan mesti briefing nih sebelum mulai kerjaan. Ya Bapak sih minta maaf lah ya Pak. Minta maaf sama mereka karena memang kami itu melalaikan loh. Ya mentionnya beda, karena kami mendulukan kewajiban hutang-hutang bank dulu dibayar. Supaya kita menjaga kondit tadi, menjaga kondit supaya harapannya diberikan kredit lagi. Tujuannya untuk ya usaha lagi. Kalau lifestyle kami ya sederhana saja. Kami biasa aja. Yang herannya satu lagi ya, mungkin makanya saya bilang Allah itu mendahului. Kami baru niat, Allah itu sudah mendahului. Jadi kami ini ada ditawarkan bank top up lagi 1 miliar. Nah itu tuh tidak pernah ketemu sama bagian marketingnya. Dia cuti ke Jakarta, saya bisa, dia tidak bisa, tidak ada di tempat. Dua-duanya bisa, tapi tidak ketemu. Sampai saya ketemu teman-teman itu. Akhirnya kan ya tidak mungkin saya ngambil kan? Iya. Itu seperti ditahan Allah. Padahal jaraknya itu sebelum dari puasa sampai setelah lebaran. Tidak ada jalannya. Dicegah sama Allah agar nggak ngutang lagi. Padahal sudah deal, sudah pasti dikasih. Bulan 1 depan. miliar. Bulan depan tuh insya Allah 1 miliar. Iya, maksudnya mau nutupi yang lain-lain. Harusnya. Ternyata tidak ketemu. Kami nyadari. bersyukur apa enggak? Oh, bersyukur banget. Bersyukur banget, ya Allah. Iya. Akhirnya kan tidak disangka-sangka. Kalau kita sebelum ke ini mungkin kita agak-agak yang aduh mangkel ya karena sahurnya dapat terus kok tidak dapat. Tapi setelah ikut kan gini kan ternyata Allah tidak boleh kasih kami utang lagi. Berpikiran mendingan bayar utang daripada ikut MMC gitu. Oh enggak sih, enggak. Kalau ibu enggak, karena dari 2 tahun lalu kan udah tahu nih, udah pernah lihat testinya orang. Terus di IG itu kan ibu juga ada tuh, biasanya Mas yang agak gemuk tuh, sama Mas Budi atau siapa gitu namanya kan. Nah, itu kan sering di testi di IG. Ibu setiap hari lihat. Kalau ibu enggak ada keraguan sama sekali. Ini aja beliau gitu ya. Kalau Bapak gimana nih? Ya, karena pressure-nya tadi sama saya. Semuanya tertumpu kepada saya. Untuk marketing saya, decision maker saya, terus perbankan nagihnya ke saya, karena ke ibu tidak pernah direspon, akhirnya ke saya. Kalau ini tidak saya respon, maka akan tidak karu-karuan. Padahal uangnya ada, nah, itu ya. Itu terjadi yang agak parah itu sudah 6 bulan terakhir lah. Jadi mereka itu kalau telat sedikit ditalangin. Padahal tidak mau bayar. Dalam arti gini, tidak mau bayar itu memang nunggu uangnya, bukan memang sengaja ditahan. Jadi sama mereka ditalangin, nanti begitu saya cair, saya tutup. Karena saya mikir itu ketika keluar PO maupun kontrak baru, saya kan harus kerja. Karena komitmen harus produksi nih. Sedangkan yang lain teman-teman susah nyari kerja. Otomatis saya dulukanlah uang itu untuk belanja material dan membayar kewajiban supaya tidak cacat nama kita di bank atau call 1 call 2. Kami menjaga itu dengan tujuan ketika nanti kita ada pekerjaan baru, kita ada modalnya gitu. Tapi salah ya ternyata. Ya taunya salah ya di sini sih. Taunya di sini. Seharusnya bukan begitu seharusnya. Dan hari pertama itu setelah diberikan bikin itu, hari pertama ibu langsung nyairkan THR. Iya langsung Kang. THR-nya kan tertunda tuh. Saya berapa kali bayar gitu. Ada uang dikasih, tapi kan tidak lunas. Pokoknya sudah mulai inilah. Pokoknya kalau yang gajian anak itu harus wajib kita dulukan. Karena sebelum jadi seperti ini kan kami juga bekerja. Jadi apa ya? Tahulah rasanya kalau di rumah itu menunggu uang
gaji. Tapi itu belakangan aja, 1 tahun inilah. Iya. Awal-awal kami itu sebelum-sebelumnya tepat waktu, bahkan THR itu puasaan baru seminggu kita udah kasih THR. Emang kondisi terparah ini 1 tahun terakhir. Iya. 1 tahun terakhir ini, ya mungkin sudah waktunya Allah itu menyentil kami. Kalau kayak gitu nggak sadar ya dia. Iya, Ya, sadar. nggak sadar gitu-gitu aja. Cuman iya, inilah pikiran saya itu pasti ada solusi, pasti ada solusi. Cuman di mana sama siapa itu yang nggak tahu. Tapi yakin ada solusi. Pak, pasti saya bilang pasti ada solusi nih Pak. Nggak mungkin. Pasti ada jalannya. Kayak inilah. Di sini solusi. Di sini solusi. Ini kan juga banyak banget yang mengira bahwa kita ini MLM gitu kan. Iya. Ibu pernah mengira juga nggak kita ini MLM? Oh enggak, kalau ibu kan dari Oh, pertama enggak udah ya. yakin. Oh, Nah, udah oh. yakin ya. Bapak ini mungkin. Kalau saya gini, MLM sih enggak. Nah, kalau beranggapan ini multi level, terbersit sedikit lah. Karena saya lihat teman-teman ini kok pengusaha semua kan, apalagi yang dicari. Sedangkan yang hutangnya miliar-miliaran gitu. Nah gitu. Sempat apakah ini multi level? Nah ini yang saya ada terbersit. Sambil saya melihat kan, saya melihat situasi. Dan teman-teman yang dari Balikpapan Samarinda itu juga menyampaikan, kami tidak menerima sesuatu apapun Pembayaran. dan tidak berharap sesuatu. Ini adalah dakwah. Nah gitu, seperti itu. Cuman saya yakinkan lagi kembali ke sini. Ya bukan. Terbersit aja. Karena saya ikut multi level 2 kali. Ya, tapi kalau di sini itu memang kekuatannya langsung. Iya itu. Dengan keridhaan Allah. Iya, itu yang tidak ada duanya. Dan orientasinya bukan bisnis, menjual atau merekrut ya. Dakwah dia. Dakwah itulah. Bayangkan mengajak orang yang bukan mengajak, membebaskan orang, memberikan solusi masalah orang yang kayak begini itu. Buat orang itu kayak jangan orang lain, saya aja lah. Aduh kayaknya berat. Kayak apa kalau misalnya kita mati nih Pak? Anak-anak kan tidak siap. Itu aja sudah ya berat masalah hutang itu. Gimana? Apalagi kita ada anak kan. Iya, anak-anak saya tidak siap. Saya pastikan tidak siap. Jadi Allah ngasih jalan ini lewat kalian, betulan. Terakhir, ajakan untuk para teman-teman di luar sana yang mungkin masih nyaman dengan utang atau terlilit dengan utang, ajakannya untuk bergabung. Iya. Kalau saya sih, kan kita sudah mapping tuh. Kita mapping siapa-siapa yang mau kita datangi, terutama yang pribadian itu. Nah, kita niatkan karena Allah, kita akan datang ke sana, datangi rumah mereka, kita datangi, kita jelaskan dengan nasar tadi, dan kita sampaikan dakwah itu lewat buku. Mudah-mudahan teman-teman saya itu bisa terbuka hatinya dan ikut di pertemuan nanti berikutnya. Kita kan nggak tahu, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Selain kami juga datang baik-baik untuk menawarkan solusi, juga berdakwah. Meskipun itu hanya lewat buku dan kami menjelaskan. Dia kan penasaran nih, HP berapa hari kan mati. Ini penasaran sekali. Iya, ngapain ke Bogor? Jadi dia penasaran sekali. Nanti kita tunjukkan bahwasanya ini loh pertemuan. Nanti kalau misalnya hatinya terbuka dan dibukakan oleh Allah, yaitu kepada Allah. Iya, kalau saya sih mungkin yang terdekat dulu ya. Saudara-saudara lah, adik-adik. Kalau yang mungkin kayak kok kita bisa meyakinkan satu orang, orangnya akan meyakinkan satu orang lagi, jadi akan banyak gitu. Ya, kami berterima kasih ya sama MMC. Mudah-mudahan kebarokahan itu ya buat kita semua, kalian yang di belakang layar, yang mengusahakan, yang berlelah-lelah. Itu tadi kisah dari kami. Semoga lewat MMC ini hutang kami lunas dalam waktu 1 tahun. Target kami. Mohon doa untuk teman-teman dari teman-teman semuanya supaya juga kami juga segera menyelesaikan masalah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.